Bahkan, perusahaan seperti Lehman Brothers harus mengalami kebangkrutan pada tahun 2008 lalu. Krisis ekonomi yang melanda pasar global, khususnya di Amerika, membuat perusahaan ini menjadi goyah dan akhirnya harus menyatakan bangkrut pada tahun 2008. Perusahaan yang dipegang oleh Dick Fuld ini mempunyai karyawan sebanyak 26.200 dan juga merupakan bank nomor 3 terkuat di Amerika pada masanya. Nah, perusahaan tidak hanya di bidang jasa keuangan, perusahaan ini juga mempunyai bisnis di bidang real estate. Dan real estate itu merupakan salah satu real estate yang terkuat pada masa itu. Tapi mau tidak mau perusahaan Lehman Brothers harus bangkrut karena keadaan politik. Nah, bisa dibayangkan bahwa ternyata Lehman Brothers ini mempunyai analisis yang tidak begitu kuat. Contohnya seperti analisis pastel. Nah, analisis pastel ini adalah analisis di mana faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi faktor-faktor internal yang ada di dalam perusahaan. Jadi, tidak hanya faktor-faktor dari dalam yang dapat merusak perusahaan, tapi faktor-faktor luar juga dapat mempengaruhi perusahaan. Nah, jadi pastel analisis ini dilakukan ketika perusahaan sedang berjalan atau sedang running, gitu. Nah, jadi pastel analisis ini ternyata setelah diidentifikasi ada 5 faktor yang mempengaruhi analisis pastel ini. Yang pertama ada politik, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada socio-cultural, yang keempat ada technological, dan yang kelima atau yang terakhir ada ecological. Nah, yang pertama politik, ternyata keputusan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan, baik kinerja pegawainya maupun penjualan yang ada dalam suatu perusahaan. Seperti yang kita tahu, kasus yang baru-baru ini adalah kasus Gojek dan juga Bluebird. Pemerintah sempat mengeluarkan peraturan di mana kendaraan berbasis online dilarang di Indonesia, sehingga orang berbondong-bondong membawa uangnya untuk berinvestasi pada sahamnya Bluebird. Tapi sepekan kemudian ditemukan ternyata pemerintah menghapus kebijakan tersebut, sehingga orang yang berharap untuk kenaikan saham pada Bluebird itu menjadi pupus, gitu. Jadi tidak menjamin bahwa politik itu bisa membawa suatu perusahaan itu menjadi naik, gitu. Tapi bisa juga membawa perusahaan menjadi kebalikannya. Nah, yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah faktor-faktor yang dipengaruhi secara makro di Indonesia. Jadi pasar makro yang dipengaruhi, bukan faktor mikro. Tapi dari makro itu juga bisa mempengaruhi faktor-faktor mikro yang ada di Indonesia. Nah, ini dipengaruhi ada 5. Yang pertama ada pertumbuhan penjualannya atau growth sales-nya. Jadi, apakah gara-gara keputusan pemerintah perusahaan kita penjualannya menjadi lebih naik atau malah justru menurun? Yang kedua ada juga tingkat suku bunga. Apakah ketika bunganya tinggi kita berani melakukan yang namanya peminjaman? Ataukah ketika bunganya rendah itu sebenarnya menguntungkan atau tidak bagi perusahaan? Yang ketiga ada yang namanya tingkat lapangan pekerjaan. Ketika gaji karyawan segitu-segitu aja tapi harga bahan pokok semuanya naik, apakah kita masih bisa mendapatkan orang yang berkompeten dalam bidang yang kita inginkan? Yang keempat ada yang kestabilan harga. Kestabilan harga apakah ketika ada yang namanya deflasi atau inflasi, harga kita bisa ikut turun atau harga kita bisa naik atau harga kita tetap di tempat yang sama, gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya nilai tukar pada saat ini. Apakah nilai dolar pada saat ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan? Seperti misalnya kalau harga dolar naik, apakah rupiah juga bisa ikut naik atau misalnya menguat? Apakah ekspor impor itu akan menjadi berpengaruh ketika dolar menguat? Secara tidak langsung pengiriman dari dalam negeri ke luar negeri akan semakin banyak karena menganggap bahwa nilai rupiah melemah, seperti itu. Nah, terus di situ ada socio-cultural. Socio-cultural ini adalah nilai, norma, atau pedoman yang dipegang oleh sekelompok masyarakat atau perorangan dalam suatu wilayah tertentu atau pasar di suatu demografis tertentu. Misalnya, ada perusahaan yang penjual makanan atau daging sapi, itu mereka buka di India. Itu harusnya tidak bisa. Kenapa? Karena orang India itu menyucikan atau menganggap bahwa sapi itu adalah makhluk yang suci. Jadi, sapi itu tidak boleh diperjualbelikan di India. Selanjutnya, ada faktor yang namanya faktor teknologi. Jadi, apakah perusahaan itu sudah menggunakan teknologi yang sangat mahir atau tidak? Atau teknologinya sudah upgrade atau belum? Nah, jadi seperti misalnya di Amerika itu menggunakan email sangat sering. Jadi, setiap orang itu pasti sering ngecek email. Kalau di Indonesia atau di negara-negara berkembang, khususnya di Asia, mereka masih menggunakan media sosial untuk mengecek informasi-informasi, gitu. Jadi sangat berbeda dari negara maju dan juga negara-negara berkembang. Nah, yang terakhir ada yang namanya ekologi. Jadi faktor-faktor lingkungan kita. Jadi apakah perusahaan itu didukung oleh wilayah-wilayah sekitar kita? Misalnya, contoh yang paling gampang adalah PT Freeport. Yang seperti kita tahu, Freeport itu awalnya didukung oleh masyarakat Papua dan juga Indonesia. Tapi pada akhirnya
masyarakat Papua sangat menolak yang namanya Freeport karena selain menyebabkan yang namanya polusi di mana-mana, ternyata Freeport pun tidak menyesuaikan janjinya dengan tepat. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan komisi yang harusnya diberikan kepada warga-warga sekitar, tetapi mereka makan sendiri gitu. Walaupun mereka sudah mengkerup emas sebanyak-banyaknya, tapi warga masyarakat Papua tetap dirugikan. Akhirnya masyarakat pun tetap menolak adanya keberadaan Freeport di Papua sendiri.